Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Biar bisa melihat video kami. Jadi hari ini saya, Yanwalita Rahmawati, dan teman saya, Bagus Adi Dewantoro, akan melakukan presentasi terkait model-model pengembangan kurikulum. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri 1 dan Bagus Adi Dewantoro sebagai pemateri 2. Sebelum kita lebih lanjut memahami model-model pengembangan kurikulum, sebaiknya kita mengetahui apa sih model-model pengembangan kurikulum itu. Lah, kalau dari kata model sendiri itu artinya konstruksi yang bersifat teoritis dan konsep. Sebenarnya banyak sekali model yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini. Tapi di dalam pemilihan suatu model kurikulum bukan hanya didasarkan pada kelebihan dan kekurangannya saja, tapi juga harus mempertimbangkan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang mana dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan nanti. Model pengembangan kurikulum itu, kalau dari kata model pengembangannya itu sifatnya subjek akademis dan berbeda dengan kurikulum seperti humanistik, kurikulum teknologis, kurikulum rekonstruksi, sosial. Tapi dalam pengembangan kurikulum ini sedapat mungkin didasarkan pada faktor-faktor yang konstan, sehingga ulasan mengenai model-model yang dibahas dapat dilakukan secara konsisten. Faktor-faktor konstan ini dimaksudkan seperti dalam pengembangan model kurikulum perlu didasari adanya tujuan bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi yang tergambarkan dalam proses pengembangan tersebut. Selanjutnya, menurut beberapa para ahli, model-model pengembangan kurikulum ini ada 6. Yang pertama, model administratif, model Arid Louis, model Rogers, model Taylor, model Beauchamp, model Hilda Tabah. Tapi saya akan menjelaskan mengenai model administrasi sama model Arid Louis. Yang pertama, model administratif. Model administratif sering disebut juga sebagai model garis. Model ini merupakan model tertua yang pernah digunakan. Pada model administratif, pengembangan kurikulum diarahkan dari pejabat pendidikan yang berada di atas atau pusat, lalu ke bawah. Nah, ini sejalan dengan maksud dari model garis. Nah, garis kan lurus, jadi sistemnya dari model administrasi itu dari atas, lurus, terus ke bawah. Nah, urutannya yaitu nanti atasan akan membentuk tim pengarahan yang terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan pengajar. Tim pengarahan ini memiliki tugas untuk merencanakan, memberikan pengarahan, selanjutnya akan merumuskan falsafat dan tujuan umum pendidikan. Kemudian tim pengarahan ini akan membentuk suatu kelompok kerja untuk menyusun tujuan pendidikan, rencana pengajaran, sampai kegiatan pembelajaran. Nah, hasil kerja dari kelompok ini akan diuji coba oleh tim pengarahan ini yang bertujuan untuk melihat tingkat keefektifan dan kelayakan suatu kurikulum. Jadi tim pengarahan ini di dalam uji coba menelaah rancangan kurikulum, kemudian memutuskan pelaksanaannya nanti. Kelemahan dari kurikulum model administratif ini yaitu model ini bersifatnya seragam atau sama. Jadi secara nasional sehingga tidak disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap negara.
kan pasti di setiap sekolah itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Kekurangan model ini tapi juga dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih model pengembangan kurikulum karena tuntutan masing-masing daerah itu pasti berbeda-beda. Nah, selanjutnya yang kedua, model Aridlui. Nah, menurut Aridlui, proses pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, sebagaimana yang dikutip dalam buku Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum karya Burhan Nurdianto, terdiri dari penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba, dan revisi, kemudian uji lapangan, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu kurikulum. Urutannya ini, yang pertama kan ada 6 tahapan. Menurut Aridlui ini, yaitu tahap pertama dilakukan dengan proses pengembangan kurikulum untuk merumuskan tujuan kurikulum secara umum. Tujuan kurikulum tersebut meliputi seperti nilai dan kompetisi yang harus dimiliki seorang siswa atau peserta didik itu setelah mengikuti pelaksanaan kurikulum. Nah, berdasarkan tahapan pertama tadi, selanjutnya pengembangan kurikulum menyusun perencanaan kurikulum mulai dari perencanaan umum sampai RPP dan berbagai kegiatan seperti ekstrakurikuler, tapi disesuaikan dengan organisasi kurikulum yang diinginkan. Kemudian selesai itu perencanaan yang sudah disusun, kemudian diuji coba, sama halnya sama model administratif tadi. Nah, uji coba ini juga bertujuan untuk menguji perancangan kurikulum yang telah disusun sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di lapangan. Selain itu, uji coba juga dilaksanakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari perancangan sehingga nantinya bisa dapat diperbaiki. Penjelasan kedua, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus Hadi Dewantoro. Saudara Bagus, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Janualita Rahmawati. Dan kali ini di poin ketiga ada model Rogers. Mungkin bisa next slide dulu. Poin ketiga ada model Rogers. Adapun tahapan-tahapan pengembangan kurikulum menurut Rogers yaitu yang pertama itu memilih target yang akan ikut serta dalam kelompok intensif dari sistem pendidikan. Poin kedua, selanjutnya guru berpartisipasi dalam pengalaman guru. Pengalaman yang ada dikembangkan pada masing-masing kelas. Dibutuhkan pula partisipasi dari orang tua dalam kegiatan kelompok itu. Lanjut poin ketiga, dalam tahapan model ini tidak semua orang tua ikut serta dalam menyusun kurikulum. Orang tua juga memiliki peran lebih besar pada saat pelaksanaan. Jadi orang tua lebih berperan pada saat pelaksanaan daripada menyusun kurikulum tersebut. Karena dalam proses belajar tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di rumah. Sehingga orang tua ikut mendampingi dan mengawasi kegiatan belajar siswa di rumah. Poin keempat ada orang tua juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah melalui berbagai kegiatan. Contohnya seperti diskusi, pertemuan dengan guru, serta pelaporan hasil belajar. Dari kegiatan tersebut dapat menjadi umpan balik untuk menyempurnakan sebuah kurikulum tersebut. Proses pengembangan kurikulum dengan model Rogers lebih memperhatikan subjek yang berpengaruh dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Lanjutnya ke poin 4, ada model Tyler. Model Tyler, menurut Tyler, tahapan pengembangan kurikulum terdiri ada 4 tahapan di sini ya. Di antaranya yang pertama menentukan tujuan pengembangan kurikulum. Tahapan yang harus dilakukan pertama yaitu menentukan tujuan dari pengembangan kurikulum tersebut.
sehingga dapat diketahui arah dan sasaran pencapaian dari pendidikan tersebut. Poin kedua, menentukan pengalaman belajar siswa. Setelah menentukan tujuan, kemudian pada tahapan selanjutnya dilakukan penentuan pengalaman belajar atau learning experience. Pengalaman belajar merupakan kegiatan interaksi siswa dengan lingkungan sekitar. Di poin ketiga ada pengorganisasian pengalaman belajar. Pengorganisasian ini bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu vertikal dan dua adalah horizontal. Di mana untuk pengorganisasian secara vertikal menghubungkan pengalaman belajar suatu kajian ilmu yang sama pada tingkatan yang berbeda. Sedangkan secara horizontal menghubungkan pengalaman belajar beberapa bidang pada tingkat yang sama. Dan di poin keempat ada penilaian tujuan belajar sebagai komponen yang dijadikan perhatian utama. Selanjutnya di model kelima ada model Beauchamp. Model ini dikembangkan oleh G.A. Beckhamp tahun 1961 dalam Dakir. Langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di kelas, diperluas di sekolah, disebarkan di sekolah-sekolah di daerah tertentu, baik berskala regional maupun nasional yang disebut arena. Poin kedua yaitu menunjuk tim pengembang yang terdiri atas ahli kurikulum, para expert, staf pengajar, petugas bimbingan, dan narasumber lain. Selanjutnya di poin ketiga, tim menyusun tujuan pengajaran, materi, dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk tugas tersebut perlu adanya dibentuk seperti dewan kurikulum sebagai koordinator yang bertugas juga sebagai penilai pelaksanaan kurikulum, memilih mata pelajaran baru, menentukan berbagai kriteria untuk memilih kurikulum mana yang akan dipakai, dan menulis secara menyeluruh mengenai kurikulum yang akan dikembangkan. Di poin keempat ada melaksanakan kurikulum di sekolah, dan yang poin terakhir adalah mengevaluasi kurikulum yang berlaku. Dan kita sampai di poin terakhir, di model terakhir maksud saya, yaitu model Hilda Taba. Di mana proses pengembangan kurikulum menurut Taba dapat dilakukan dengan 5 langkah. Yang pertama, diawali dengan mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Di dalam unit ini diadakan studi yang seksama tentang hubungan antara teori dan praktek. Perencanaan didasarkan atas teori yang kuat, dan pelaksanaan eksperimen di dalam kelas menghasilkan data-data untuk menguji landasan teori yang digunakan. Ada 8 langkah dalam kegiatan unit eksperimen ini menurut Taba, yaitu yang pertama adalah mendiagnosis kebutuhan, yang kedua merumuskan tujuan-tujuan khusus, ketiga memilih isi, 4 mengorganisasi isi, 5 memilih pengalaman belajar, 6 mengorganisasi pengalaman belajar, 7 mengevaluasi, dan terakhir adalah melihat sekuens dan keseimbangan. Setelah itu, poin kedua yaitu menguji unit eksperimen. Di kegiatan ini perlu dilaksanakan, tapi itu tidak hanya pada kelas eksperimen saja, tetapi diuji juga pada kelas atau tempat lain, sehingga dapat diketahui tingkat validitas dan juga dapat memperoleh data untuk penyempurnaan. Poin ketiga itu data yang diperoleh dari tahapan pengujian lalu digunakan sebagai perbaikan dan penyempurnaan. Dan di poin keempat itu selain melakukan revisi atau perbaikan, juga diadakan konsolidasi. Jadi pada kegiatan ini dilakukan penarikan kesimpulan mengenai hal yang bersifat umum, karena unit eksperimen telah digunakan belum tentu valid untuk sekolah yang lain. Jadi setiap sekolah itu tidak sama ya. Jadi di sini dikatakan belum tentu valid karena
dari sekolah 1 dengan sekolah 2 maupun yang lain itu tidak sama. Dan di poin terakhir yaitu mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Setelah melakukan kegiatan revisi dan konsolidasi, kemudian mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Jadi pada tahapan ini dilaksanakan pengkajian oleh ahli kurikulum, tujuannya untuk mengetahui konsep dan landasan yang digunakan seusia atau tidak. Maksudnya seusia atau tidak ini kayak sepantaran gitu ya, atau sama atau tidaknya. Kemudian kurikulum baru diterapkan pada daerah yang lebih luas, tidak hanya sekolah yang digunakan eksperimen. Jadi lebih meluas lagi dari sekolah 1 ke sekolah yang lain dan sampai ke atas pokoknya itu ya. Berarti dari sekolah swasta naik ke negeri. Sehingga dengan langkah ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan pendidik atau pengajar, serta fasilitas hingga pembiayaan. Jadi menurut saya penjelasannya sekian dan akan ditutup oleh Saudari Yanualita Rahmawati. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada komentar bisa disampaikan nanti di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.